Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Kiki Ujung dengan NIM D1A023366. Perkenalkan, nama saya Dian Wahyuningsi dengan NIM D1A023150. Perkenalkan, nama saya Risa Aulia Rahmi dengan NIM D1A023246. Saya Teresia Natalia dengan NIM D1A023258. Video kali ini kami akan menjelaskan pengertian dari apa itu manusia, nilai, moral, dan hukum, dan beserta contoh kasus yang sedang marak sekarang ini yang berkaitan dengan materi tersebut. Manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta, mans yang berasal dari Latin, yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Sedangkan secara istilah, manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Diartikan sebagai sifat atau kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai juga dapat sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap, bertingkah laku, baik disadari ataupun tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari moral. Moral merupakan perbuatan, tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di dalam masyarakat, maka orang tersebut dinilai mempunyai moral yang baik, begitu juga dengan sebaliknya. Sehingga moral dapat diartikan sebagai tata aturan ataupun norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum merupakan keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Pada suatu hari, ada seorang mahasiswa yang bernama Risa. Ia adalah mahasiswa yang memiliki kepintaran dan juga prestasi yang banyak ia capai, sehingga ia dikenal sebagai mahasiswa yang aktif. Namun, ia seringkali disepelekan oleh mahasiswa lain karena tampilannya yang tidak begitu menarik, juga kondisi ekonominya yang tidak bisa bersaing dengan mahasiswa lain. Risa pun mendapatkan tugas kelompok, dan ia sekarang menuju tempat lokasi yang sudah ditentukan oleh anggota kelompoknya. Akan tetapi, Risa melihat bahwa belum ada satu orang pun yang datang menuju lokasi tersebut. Dan Risa memutuskan untuk menunggu anggota yang lainnya, karena bagi Risa ini adalah tugas yang sangat penting. Orangnya lama banget sih, kan tadi chatnya jam 3, ini udah jam 4. Coba chat. Dengan waktu yang cukup lama Risa menunggu, mereka pun datang menghampiri Risa, yaitu Dian dan juga Keke. Kalian lama banget sih. Baru juga sebentar kami perginya. Kok ngatur? Masih mending kita datang. Kalau nggak datang gimana? Nah, kamu udah nyampe mana aja? Ini udah kerjain separuh. Keke yang merasa Risa marah padanya, ia pun menegur Risa. Kok diam? Kamu marah ya sama kami?
Masih mending kami mau masukin kamu ke kelompok. Kalau nggak sama kami, sama siapa kamu? Dari tadi cuma ini aja yang siap. Nggak ada tambahan yang lain. Kalau gini mah aku juga bisa kerjain sendiri. Gak usah pakai kelompok. Apa ini? Teresia pun datang menghampiri Risa. Loh, Risa, kok buku kamu buang? Mana yang lain? Si Dian sama si Kakak kemana? Ayo berdiri. Duduk situ. Mereka ke kantin. Jadi mereka buang. Kenapa? Kata mereka salah. Terus kamu dikeluarin dari klub? Ya, mereka bilang salah terusin makanya dibuang. Padahal udah capek-capek ngerjain. Terus kamu ngerjain ini sendirian? Iya, Terus si Keke sama si Dian kemana? Ke kantin. Kamu gak ikut sama mereka? Kenapa kamu kelaparan? Masa iya kamu ngerjain ini sendirian? Tunggu mereka datang aja. mereka kamu bantuin. Tadi mereka udah datang ke sini. Coba kamu ngomong sama mereka tuh baik-baik. Jangan ambil kesimpulan sendiri. Cerita aja tadi kamu udah ngerjain bukunya dibuang sama mereka. Katanya salah. Oh jadi gitu, mereka belum datang. Nah ini mereka. Kalian dari mana? Ini si Risa sendirian kerjainnya. Ke kantin. Kamu kenapa nangis? Kenapa kalian gak bantu? Kami dari kantin. Kan dia kasihan sendirian. Bisa kan kalian bantu? Kok nangis? Kok ngadu ya? Cepunian, Cok. Kamu ini udah cukup. Cepu lagi. Ini kalian bagi-bagi tugas kerjaan ini. Jangan berantem, gak boleh. Dia tuh udah cukup, banyak maunya. Alay. Udah, gak usah berantem lagi. Coba kalian di posisi Risa. Apa yang kalian lakuin? Gak semua orang tahan dengan sikap kalian yang kayak gitu. Betul juga sih kata Lia. Keke tidak terima akan hal itu, dan ia pun pergi, dan tanpa disengaja ia terjatuh. Kemudian Risa datang menyelamatkannya. Keke berpikir bahwa ia telah melakukan kejahatan pada Risa. Namun Risa malah membantunya ketika Keke terjatuh. Bisa ada di sini. Keke pun ingin meminta maaf pada Risa atas kesalahannya. Makasih ya Risa udah nolongin aku. Saya minta maaf dari teman Clara. Ya nggak apa-apa sih. Aku juga minta maaf ya. Teresia pun melihat hal ini, ia merasa senang karena teman-temannya sudah damai. Maafan. Sekarang kan udah jadi teman, udah ada permusuhan. Iya. Iya enggak. Hal ini tentu saja berbeda dengan pemahaman moral yang rendah. Setiap tindakannya tidak akan dipikirkan sehingga mereka akan cenderung melakukan perilaku bullying. Dengan video berisi tayangan contoh perilaku bullying tadi, kita diminta untuk memberikan komentar. Berdasarkan tayangan video tadi, kita juga diharapkan dapat mengungkapkan perasaan kita, yakni menilai video yang ditonton secara bersama-sama dan akan menyepakati hal-hal terhadap sesama teman serta konsekuensi yang akan diterima apabila kita melakukan hal yang telah disepakati supaya tidak boleh dilakukan tersebut. Bullying merupakan perilaku yang melanggar nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Bully juga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh teman sebaya terhadap seseorang yang lebih lemah dan dapat terjadi pada berbagai aspek di kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan. Bully dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial. Untuk mengatasi penindasan, penting untuk mendidik siswa tentang dampak negatif penindasan dan untuk mempromosikan nilai-nilai seperti kebaikan, empati,
empati, rasa hormat terhadap orang lain. Sekolah juga dapat menerapkan kampanye anti-intimidasi dan membangun saluran komunikasi untuk mendorong siswa melaporkan insiden pada intimidasi. Ada 6 peran dalam bullying. Yang pertama, bully. Bully di mana orang yang menjadi pelaku bullying dan biasanya berperan sebagai pemimpin kelompok. Yang kedua, followers. Orang yang membantu melakukan bullying dan biasanya ikut terlibat aktif dalam melakukan bullying. Yang ketiga, supporters. Sekelompok orang yang menyaksikan bully, menyoraki, memprovokasi bully dan menertawakan korban, bahkan mengajak teman-teman mereka untuk menyaksikan bully. Yang keempat, outsider, yang dimana orang-orang yang mengetahui bully itu terjadi namun tidak melakukan apapun, berpura-pura tidak tahu. Pasal dalam KUHP yang bisa menjerat perilaku bullying perlindungan terhadap hak atas anak sesungguhnya telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 228B ayat 2 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hukuman bagi pelaku bullying dapat bervariasi tergantung pada jenis, tingkat, dan dampak kekerasan yang dilakukan. Hukuman tersebut dapat berupa pidana penjara, denda, atau keduanya. Hukuman tersebut bertujuan untuk memberikan efek jerah bagi pelaku bullying dan memberikan keadilan bagi korban bullying. Sekian pemaparan video dari kelompok 1, kasusnya yaitu tentang bullying. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.